Selamat malam Mia. Silahkan. Mia, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Mia saat ini bekerja? Kalau sekarang enggak. Enggak bekerja. Oke. Sudah berkeluarga? Tadinya sudah. Sekarang sendiri? Ya. Punya pasangan? Kalau sekarang ya punya. Punya ya? Ya. Oke. Katanya Mia ini menggunakan susuk untuk mengambil hati laki-laki gitu ya? Iya. Cuma hatinya aja yang diambil? Duitnya. Oh, oke. Oke. Hati. Oke. Susuknya itu di mana ya? Maksudnya di bagian apa? Di wajah kah? Aku tuh pasang sebenarnya banyak ya. Di wajah ada, di badan ada. Apa di mana? Di badan ada. Badan juga. Dapat susuknya dari orang pintar. minta datang. Iya, aku dikasih. Pertama aku nanya kok temen yang kira-kira lumayan gitu hidupnya gitu kan. Karena moto aku tuh hidup nggak mau susah. Karena awalnya aku nggak pernah hidup susah gitu kan. Oke. Aku lepas dari suami aku itu aku udah hilang arah. Karena orang di rumah juga nggak ini ya, cuek gitu kan. Nggak Jadi peduli gitu. bukan nggak peduli sih, cuek aja. Karena emang saya anak yang nggak mau diatur di rumah. Oh, oke. Jadi saya cari hidup sendiri aja di luar. Dari tahun 2007 sampai sekarang. Waktu pasang susuk pertama kali tujuannya itu untuk apa, Mia? Aku tadinya iseng-iseng aja. Hah? Percaya nggak percaya gitu kan. Temen, iya coba temen pasang, kok bagus ya gitu. Punya uang banyak nggak kerja. Ya aku coba-coba aja. Tapi emang susuk tuh bisa dipasang tanpa, maksudnya kita nggak nyadar kalau itu dipasang gitu ya? Sadar. Sadar, tahu? Sadar, tahu. Ditanya mau yang kayak gimana, mau yang ampuh, yang biasa atau yang apa gitu. Maksudnya macem-macem gitu jenisnya? Macem. Ada apa aja? Ada yang berlian, ada yang intan gitu kan. Dipasang Terus, di iya. badan? Iya ada. Tujuannya? Katanya buat narikin itu aja, buat pemanis, penarik gitu loh. Jadi kelihatan menarik. Berhasil nggak? Ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi sebagian itu berhasil sih. Yang berhasil tuh yang gimana? Dan apa yang kejadiannya seperti apa? Kalau yang berhasil, awal-awal aku pakai biasa-biasa aja sih. Aha. Aku ngobrol gitu kan, kenal sama orang. Ya orang dengan sendirinya apa yang aku omong, tanpa diminta mereka kasih. Oke. Ngasih uang? Ya apapun yang saya minta dikasih. Dipacarin? Awalnya enggak. Awalnya selo doang. Oke. Awalnya kita cuma komitmen aja. Hubungan tanpa status gitu. HTS-an, Kamu Ya, punya uang, sih. ada aku gitu kan. Kamu nggak ada uang, ya nggak ada gua gitu. No money, no honey. Ngasih No money, no honey. no money, no honey. Nah itu kalau misalnya ngasih uang, ada yang Mia kasih ke dia? Enggak sih kalau awal. Nggak ada hubungan apapun? Tadinya hubungan... awalnya enggak. Tapi lama-lama iya Dipacarin. pacarin. Dan awalnya agak jorok ya, istilahnya awalnya agak sembarangan gitu. Sembarangan tuh maksudnya? Maksudnya ini loh apa? Kita nggak nikah gitu. Tinggal bareng gitu. Oke, sekarang masih melakukan itu? Kalau sekarang yang itu enggak. Yang masih jadinya yang mana? Yang masih aku yang nikah siri. Nikah siri Iya, sekarang? kalau sekarang aku disuruhnya untuk nikah siri. Lu mau sama orang itu lu harus nikahin. Walaupun lu udah punya suami, lu nikahin aja. Yang penting kan uangnya gitu. Aku malah justru nih sekarang aku jadi bingung gitu kan. Hidup Kenapa? aku kayak nggak ada arahnya gitu kan. Karena Dan- uang yang aku dapat juga kan walaupun banyak, Cepet habis. nggak ada. Dapat dari laki-laki ini? Laki-laki ini diajak nikah siri sama Mbak Mia? Ya, Laki-laki ini punya keluarga sebelumnya? banyak kan udah punya keluarga. Punya keluarga? Iya. Oke. Ada efek buruknya nggak dari susuk yang dipasang? Kalau yang udah-udah sih nggak ada ya. Nggak ada kegelisahan apa Nggak yang ada. nggak Tapi nyaman kalau gitu? ini kayaknya ada kurang nyaman deh. Apa? Kurang tahu, aku kayak sering mimpi buruk gitu. Mimpinya apa? Masih ingat nggak? Kayak orang kecelakaan atau apa gitu. Kalau udah 4 bulan kesini ya. Yang kecelakaan siapa? Orang yang Mbak Mia Ya kenal? kadang enggak, kadang aku sendiri.
Karena aku juga make juga kan banyak. Oke, tujuannya malam hari ini Mbak Mia datang ke Menembus Mata Batin itu apa sebenarnya? Aku sih pengen tahu nih apa yang ada di badan aku gitu, yang dipakein ke aku tuh apa gitu. Mbak Mia, sebaiknya memang Mbak Mia menceritakan semua hal ini kepada teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mia, lahir pada tanggal 9, bulan 1, tahun 1977. Tinggal di rumah bernomor 24. Saya melihat hawa nafsu yang besar dan keinginan untuk meraih kecantikan abadi. Saya melihat banyak makhluk halus yang terdapat pada barang-barang miliknya. Dan hawa negatif dan arwah gentayangan pada barang-barang yang dipunyainya. Baik, Malam Roy. malam. Silakan duduk. Nama Mia. Ya. Tanggal lahir 9 bulan 1 1977 dan nomor rumah 24. Saya melihat dari nama dan tanggal lahir dan nomor rumah di sini, semua tanggalnya sangat angker sekali dan saya merasakan banyak jiwa-jiwa yang dan arwah-arwah yang tidak tenang. Saya ngerasa juga pada diri Mbak Mia itu banyak sekali Ya. dan saya merasakan ritual ini setiap malam malam Jumat dan malam-malam tertentu itu dilakukan seperti itu. Sebenarnya itu memanggil arwah-arwah yang sudah di kuburan itu datang lagi. Itu yang saya rasakan di Mbak Mia. Dan saya merasakan juga dalam penglihatan batin saya, kamu kok ada melakukan, iya saya ngelihat ada hubungan intim dengan sang dukun. Hah? Ya. Maksudnya Roy? Dia Begitu pasang susuk dia juga dengan sang Dukun cabul dong? Atau itu part of the prakteknya atau? Dukun cabul. itu syaratnya atau memang mereka apa Roy? Mereka sepertinya suka sama suka sehingga terjadilah hubungan itu. Betul, Bu. Ya. Itu memang suka karena suka atau niatnya untuk mendapat susuk itu, Bu? Awalnya sih aku nggak ngerti ya. Karena dia bilang kalau lu mau hidup lu enak, ya lu nikah sama gua. Kasarnya gitu ya. Diajak nikah. Iya, tapi siri. Nikah siri. Dilakukan. Iya. Saya 3 hari awal ketemu, besoknya dia ngomong langsung kita cari Pak Kiai gitu yang bisa nikahin siri. Terus kita nikah siri. Tunggu sebentar. Kamu ketemu Mbak Mia, kemudian besoknya berhubung, malamnya besoknya rencana untuk merit, 3 hari berikutnya cari seseorang yang untuk nikahin, seperti itu ya kalau saya bisa tangkap. Itu karena memang mau menikah, karena laki-laki ini tertarik, atau memang karena susuk yang ada di badan Mbak Mia? Aku kurang tahu ya. Kalau dari awalnya sebelum aku mau nikah sama yang ini kan aku udah beberapa kali masang susuk sebelumnya, sebelum sama yang ini ya. Oke. Nah kalau Roy sendiri ngelihatnya karena apa Roy? Dari sang dukunnya sendiri punya susuk karena bisa jampi-jampi seperti itu. Dan kedua, sang korbannya ya, antara lain Mbak Mia, itu antara satu dengan sang dukun tuh udah jadi satu. Jadi akhirnya seperti ini. Saya ngelihat ya, saya ngelihat di diri kamu di bagian ada satu susuk di sana ya. Ya. Iya dipasang juga. Itu sebelumnya.
Itu sebelumnya ya? Sebelum sama yang ini. Cara pasangnya gimana? Kamu bisa Itu cuma ditempel di depannya aja. Itu kan lagu waktu itu aku aku udah lupa ya daerahnya. Oke. Nah, itu ada 3 dia pasang ke aku. ditempel. Iya. Cara dia pakai tangan? Iya, diginin aja. Terus dia masuk. Cuma dipencet doang gitu, Mas. Hah? Yang dipasang tuh apa? Berlian tadi, Aku kalau kayu batu? yang itu aku lupa ya. Dan waktu itu tujuannya adalah untuk supaya apa gitu, susuk itu? Di Kalau situ. itu saya cuma disaranin sama orang itu aja. Kamu pasang ini biar orang tambah lengket sama kamu. Cuma gitu doang. Biar orang pada lengket. Jadi kenal kamu tuh nggak lupa gitu. Berhasil nggak tapi? Ya, lumayan. Ada hasilnya. Mau dikawinin sama Dukunnya. Dan itu pasang sebelum ketemu sama dukun yang akhirnya Iya. dikasih, Ri? Loh, ini apa ya, Roy? Saya melihat ada satu jin di tubuhnya dia. Bentuknya seperti ini, tapi berbadan ular setengahnya. Dan susuknya sangat banyak sekali loh, jujur. Saya ngelihat di sini, dan kamu harus berkata jujur apa adanya. Sebenarnya tidak cuma di saja, tapi di muka, dagu, dan segala macam Iya. semuanya ada. Ada. Saya lihat di sini juga ya, mohon maaf sekali. Satu, 2, di sini juga ada, di sini juga ada, bukan? Ya, Kemudian di sini, ya, di sini, ya. di suara, dan di Belakang. seperti itu. Itu yang di tangan untuk apa, yang di kepala untuk apa, yang di leher untuk apa, Roy sebenarnya? Saya lihat di kepala untuk pengasihan agar orang nunduk sama Mbak Mia. Iya, Ya, ya, betul ya. betul. Dan proses kerjanya itu begitu tempel langsung semua orang ya, Iya. ya, Iya. seperti itu. Ya. Ada yang goal semuanya. Semuanya rata-rata gol. Berhasil. Iya. Sosok yang Roy gambar ini, Bentuknya tuh kayak ular, tapi agak apa itu ya, kayak licin. like eel apa belum? Iya, kayak Eel? eel gitu, kayak licin, kayak Ini- bahkan bisa gede, bisa kecil gitu. Kayak semacam lintah, kayak semacam eel, kayak semacam ular. Ya seperti itulah yang gambaran seperti yang saya rasakan. Ya, saya merasakan ada hawa lengket-lengket seperti itu. Ada di sini sekarang, Roy? Iya. Saya mencium ada bau amis di sini. Baunya cukup menyengat sekali ya, bau amis. Apakah ada sesuatu yang kamu bawa di sini? Ada. Aku yang dikasih dari orang-orang itu aja. Pegangan gitu. Bayu bisa bantu bukain. Serahkan semua pada Bayu semua. Tuh. Minyak. ini apa? Boleh dibuka nggak? Bayu bukain aja. Saya buka. Saya bantu. Itu apa? Kayak Paku. tombak Konde. ya. Konde, tusuk konde. Tusuk Nyai konde. apa. Kalau ini, Itu aja. Kayak selampe gitu. Di tasnya nggak ada lagi ya. Saya ada yang sesuatu yang disembunyikan lagi tampaknya. ada lagi.